Halo, jumpa lagi di channel Pued Education. Di video kali ini saya akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering kami terima dari calon peserta didik yang ingin kuliah di bidang komputer. Stay tune ya. Oke, ini pertanyaan pertama yang sering kami terima dari calon peserta didik yang bertanya di tempat kursus kami di Pued Education, harus start dari mana jika ingin kuliah di bidang komputer. Nah, kuliah komputer sendiri ini tergantung jurusannya. Kalau kuliah yang non desain seperti sistem informasi, teknik informatika, atau nama lainnya computer science, atau variasinya ya. Lalu ada computer engineering atau teknik komputer atau variasinya juga. Kalau yang non-desain seperti itu, kami menyarankan Anda untuk memulai dengan mempelajari basic programming terlebih dahulu. Ya, jadi Anda harus mengerti dulu basicnya, pemrogramannya, lalu Anda bisa belajar tentang algoritma, atau Anda belajar tentang teknik programming lain seperti data structure, object oriented programming dan sebagainya. Tapi kalau Anda kuliahnya desain, ya Anda harus mengerti coloring, teknik coloring seperti apa, menggambar itu seperti apa dan seterusnya. Lalu yang kedua, bahasa pemrograman apa yang mesti dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini bahasa pemrograman pada intinya juga ada dua macam ya, ibarat seperti mobil, ada mobil matic dan mobil manual. Nah, kalau kita belajar mobil, kita mendingan belajar mobil yang manual dulu. Alasannya kalau Anda bisa nyetir mengendarai mobil yang manual, Anda tentu bisa mengendarai mobil yang matic, hanya butuh penyesuaian sedikit. Lah, bahasa pemrograman seperti itu. Ada bahasa pemrograman yang termasuk kategori manual seperti C++, Java, terus apalagi ya yang C# ya, yang sekiranya satu rumpun ya, caranya mirip-mirip gitu. Mereka saya kategorikan manual karena mengajarkan konsepnya tipe data. Lalu tipe data itu ada range-nya, lalu kalau misalkan mau nukar variabel nih, kita harus melakukannya manual. Seperti kita mau menukar gelas gitu ya. Jadi isinya gelas, saya punya air dan bensin, mau saya tukar, kita harus lakukan manual. Nah, selain bahasa pemrograman yang kategori manual seperti itu, ada juga bahasa pemrograman yang kategori matic, kayak mobil matic tadi ya. Oke, kategori matic itu maksudnya adalah bahasa pemrograman tadi seperti Python atau R itu menyediakan banyak sekali library atau function yang built-in yang siap pakai, jadi kita tinggal menggunakannya aja. Misalkan kayak kita mau nukar variabel, itu gampang sekali. Kita mau melakukan, misalkan saya mau mencari nilai tertinggi dalam sebuah array atau list, itu gampang sekali. Saya mau membuat tampilan grafik di R, itu juga gampang sekali. Jadi banyak sekali library yang siap digunakan karena bahasanya kategori matic. Jadi kalau Anda pertama kali belajar bahasa pemrograman, saya tidak menyarankan Anda belajar yang bahasa yang kategori matic tadi. Alasannya kalau Anda kuliah di jurusan komputer, Anda tidak hanya menemui bahasa tersebut, Anda akan menemui bahasa yang kategori manual tadi juga selama Anda kuliah atau selama Anda bekerja. Jadi sebaiknya Anda prepare diri Anda dengan bahasa yang memang boleh dibilang manual tadi. Jadi Anda belajar konsepnya tipe data dan seterusnya. Itu yang saya sarankan supaya Anda tidak keliru ya. Kalau keliru urutannya, misalkan Anda belajar mobil matic dulu, lalu Anda mau nyetir mobil manual, jelas Anda harus belajar lagi karena berbeda. Baik, pertanyaan ketiga yang sering kami dapatkan dari peserta didik yang belajar di tempat kami atau yang bertanya-tanya di tempat kami, itu bahasa apa aja yang dipelajari selama kuliah computer science. Nah, ini yang menarik nih. Bahasa pemrograman itu banyak sekali.
Jadi nanti Anda selama kuliah 4 tahun, atau mungkin kalau bisa lebih cepat ya 3,5 tahun, 3 tahun, Anda akan belajar banyak sekali bahasa. Misalkan ya, seperti C++, kemungkinannya begitu ya, Java, terus PHP, C Sharp. Anda akan belajar kayak Ruby, lalu JavaScript, bahasa-bahasa desain seperti HTML, CSS, dan framework-frameworknya ya. Kalau CSS ya Bootstrap, kalau PHP bisa Laravel, kalau Ruby bisa Ruby on Rails, dan seterusnya. Jadi Anda akan belajar banyak sekali bahasa yang Anda temui ya selama Anda kuliah, atau mungkin saat Anda bekerja. Jadi kemungkinannya banyak sekali, dan itu harusnya fine-fine aja karena logika berpikirnya sama, hanya butuh penyesuaian sintaksnya aja, cara penulisannya, aturan mainnya pasti beda. Itu yang kita perlu sesuaikan. Tapi pada intinya logika berpikirnya sama. Jadi harusnya nggak problem. Mau beralih ke bahasa apapun tidak masalah. Baik, ini pertanyaan berikutnya yang sering kami dapatkan, itu bedanya jurusan kuliah Information System, Computer Science, dan Computer Engineering. Kalau Information System itu lebih ke arah 50-50 antara bisnis dan coding. Jadi Anda akan belajar tentang pemrograman juga, Anda juga akan belajar tentang bisnis, maksudnya cara bikin proposal, how to influence people, dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan menjaga relasi sama klien. Lalu kalau computer science, Anda akan belajar tentang programming. Jadi Anda bikin kayak full stack developer gitu ya, bikin front end-nya, Anda bikin back end-nya, itu tugasnya computer science. Jadi yang bikin arsitekturnya gitu ya. Nah, kalau computer engineering itu lebih ke arah 50-50 antara komputer dengan elektro. Jadi Anda akan belajar codingnya, tapi coding ini memang diarahkan khusus ke hardware. Jadi menggerakkan mesin pabrik atau pakai robotik ya, kayak Arduino dan seterusnya. Jadi Anda akan belajar tentang nyolder atau bikin mainboard atau apapun yang berkaitan tentang hardware juga. Jadi tidak murni komputer seperti computer science. Nah, variasinya juga banyak. Jadi variasinya computer science itu banyak sekali. Misalkan ada data science sekarang, itu kombinasi antara computer science dengan statistik. Bisnis analitik itu juga sama ya. Game development itu juga sama. Jadi development itu maksudnya cara bikin cerita, ide-idenya supaya laku dijual dan seterusnya. Jadi nggak hanya 3 jurusan itu, tapi ada juga variasi-variasinya yang dipadukan dengan bidang lain kayak statistik, matematika, dan seterusnya. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering kami terima yaitu profesi apa aja kalau lulus IT, lalu gajinya berapa. Kalau profesi itu sangat bervariasi ya, ada yang benar-benar sesuai jurusan kuliah, jadi bikin program di belakang meja gitu, seharian dia ngoding terus. Ada profesi lain yang misalkan jualan komputer, jadi sudah nggak ngoding lagi, tapi justru jualan hardware-nya komputer, laptop atau apapun. Ada yang jualan software, ya, jadi dia ini sudah bikin jadi produk massal gitu ya, terus dijual terus menerus. Jadi nggak melulu di belakang meja, dia juga jalin relasi sama klien karena sudah bikin produk massal. Jadi nggak bikin produk yang custom sesuai permintaan. Ada juga yang mengajar, jadi bikin lembaga kursus atau mengajar di sekolah atau jadi dosen. Jadi profesinya banyak sekali. Terus kalau gajinya itu tergantung UMR daerah masing-masing. Jadi biasanya orang IT sih minimal UMR atau mungkin 1,5 kali, bisa 2 kali UMR. Kecuali Anda kalau sudah berpengalaman, bisa di tahun 2020 ini bisa belasan atau sampai puluhan ya. Ya tergantung pengalaman Anda. Lalu batasannya tidak ada, jadi Anda bisa dapatkan ya nggak ada batasannya. Jadi Anda bisa dapatkan sebanyak mungkin. Kalau Anda lihat patokannya orang-orang IT di dunia ya sekarang, kalau di dunia itu orang-orang IT bergerak cepat sekali. Anda bisa lihat daftarnya Forbes, majalah Forbes itu. Anda bisa lihat daftarnya 10 orang terkaya versi Forbes. Itu banyak didominasi oleh orang IT. Jadi IT bisa bergerak cepat sekali untuk berlipat-lipat untuk bisa mendapatkan kekayaan, maksudnya mendapatkan gaji ya.
Jadi Anda bisa membangun aset Anda dari IT dengan lebih cepat, ya, karena memanfaatkan teknologi sesuai tren saat ini. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kami terima dari orang-orang yang mau kuliah di bidang IT atau sedang awal-awal kuliah, jadi masih belum ada gambaran. Semoga bisa jadi gambaran atau bermanfaat buat Anda informasinya. Jika Anda terbantu dengan informasi yang kami bagikan ini, tolong bantu kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Bu Ede.